Padahal Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan penelitian tentang orang yang bernama Isa atau Yesus. Beliau tidak pernah melakukan penelitian. Tapi beliau kemudian menyatakan melalui mulutnya yang mendapatkan wahyu dari Allah, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang mereka bunuh itu. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat. Di dalam kitab saudara ada kata Yunaninya mengatakan bahwasanya yang terkait dengan apa yang ada pada masa itu disebut eko. Eko itu atau skeo itu artinya adanya perselisihan. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19 dikatakan begini. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka. Dan mereka berselisih paham juga tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati, tetapi Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus hidup. Ada yang mengatakan Yesus mati, ada yang mengatakan Yesus hidup. Mereka berselisih paham. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Kenapa bisa Rasulullah Muhammad SAW tahu? Kalau ternyata di tengah-tengah mereka tentang penyaliban Yesus itu mereka berselisih paham. Dari mana seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW yang usianya nanti 600 tahun lebih baru ada? Kemudian dia menceritakan bahwa orang-orang yang membahas tentang kematian sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, mereka berselisih paham tentang pembunuhan itu. Kenapa bisa beliau tahu? Kalau melakukan penyelidikan berarti ada kisi-kisi penyelidikannya. Apakah itu dia daftar pustaka, tinjauan pustaka, atau dia membaca literasi, atau dia bertemu dengan orang Yahudi atau Nasrani, dia belajar, ataukah dia kemudian mempelajari Injil atau mempelajari kitab-kitab para nabi, atau mempelajari tentang sejarah Bani Israel. Selama yang kami tahu, satu pun tidak ada yang bisa membuktikan Rasulullah mengkaji dan belajar itu. Seketika informasi itu datang, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan. Wa qaulihim innal qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkin minhu ma lahum bih min ilmi illa tiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka tidak yakin terhadap orang yang dibunuh. Mereka berselisih paham. Mereka berselisih paham. Dan sampai hari ini pun berselisih paham. Al-Quran menerangkan dalam surah An-Nahl ayat Al-Ma'idah ya, diterangkan bahwa orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Isa, pengikut Yesus, mereka akan saling membenci satu sama lain sampai hari kiamat. Mereka berselisih sampai hari kiamat. Dan terbukti memang itu betul. Ini Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Dari mana Rasulullah tahu? Sementara kitab daripada orang Kristen, Kisah Para Rasul ini diterjemahkan nanti di abad ke-8 dalam bahasa abad ke-8 kelihatannya ya. Baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kisah Para Rasul ini. Artinya sebelum dia masuk ke dalam bahasa Arab masih menggunakan bahasa Yunani. Mana bisa Rasulullah Muhammad SAW membaca kitab bahasa Yunani? Mana bisa? Jadi cerita Kisah Para Rasul ini mau bahasa Arab, mau bahasa Yunani, mau bahasa Ibrani, Aram, tidak pernah sampai kepada beliau. Tapi kenapa beliau tahu? Bahwa mereka berselisih paham. Ini buktinya. Tetapi mereka berselisih paham tentang dengan dia tentang soal-soal agama, dan berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus mengatakan dengan pasti dia tidak mati, tetapi dia hidup. Berselisih. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup. Maka karena itulah kemudian umat Islam yang berakal mendengarkan dialog ini, pasti mereka imannya semakin kuat. Dan tidak akan mungkin mau digiring kepada penyembahan terhadap manusia yang menjadi tumbal, menjadi korban dewa-dewa, dipersembahkan kepada dewa darahnya untuk menebus dosa. Itu nggak mungkin umat Islam percaya. Mereka akan semakin yakin dengan iman Islamnya. Makanya saya sangat kesal kalau ada orang Kristen yang statusnya masih belajar ke kami umat Muslim ini. Ya harusnya mereka bertanya tentang Bible ke kami. Kenapa harus bertanya kenapa orang Kristen itu bertanya ke Bang Suma dan kawan-kawan tentang Bible? Kenapa? Apa jawabannya? Karena tidak ada kepentingan.
Tidak ada kepentingan. Jadi apapun yang ada di Bible kami akan uraikan, kami akan sampaikan. Ini loh yang dikatakan Bible kamu itu. Kenapa kami berani jujur untuk mengatakan isi dan apa yang dikandungnya? Karena kami tidak punya tendensi apapun, tidak ada kepentingan. Oh, kalau Bang Suma menjelaskan kepada orang Kristen tentang Bible, Bang Suma perpuluhannya semakin meningkat. Oh, Bang Suma akan semakin kaya. Dia akan mendapat kecurangan dana dari Belanda kalau dia menjelaskan Bible dengan terperinci. Tidak, Bung, gak ada itu. Nah, kenapa harus bertanya kepada kami? Karena kami orang jujur. Kami jujur menguraikan apa yang ada di isi kandungan daripada kitab saudara-saudara Kristen. Tapi kalau orang yang statusnya pemimpin gereja, pemimpin umat, orang yang punya kepentingan, orang yang punya keperluan, orang yang hidupnya tergantung kepada penginjilan, tentu menutupi hal-hal yang sangat krusial. Kenapa? Kalau saya jujur terhadap mereka, mampuslah saya. Semuanya akan lari meninggalkan gereja. Siapa lagi yang akan nyetor? Seperti yang ada di bawah ini, Dainduk. Namanya orang Sulawesi, tapi Tuhannya manusia. Tuhannya punya suku. Tuhannya dari suku mana? Suku Betawi atau suku Jawa atau suku apa dia punya Tuhan ini? Tuhannya bersilsilah. Tuhannya panggil paman. Kepada Elizabeth dia panggil bibi. Kepada Zakaria dia panggil paman. Tuhan memanggil paman. Bahlil, belajarlah untuk berpikir. Daeng siapa? Dainduk. Kalau Anda punya ilmu, temui saya. Kalau Anda di Makassar, temui saya. Saya ajarin kamu Bible gratis tanpa tendensi bayaran. Oke? Paham ya? Jadi kalau teman-teman Kristen mengatakan, kenapa harus bertanya kepada Bang Suma dan apologet lain? Ya, karena Bang Suma mengajarkan Bible tanpa tendensi. Tidak ada tendensi mau uang. Mereka tidak. Tapi niatannya marah untuk lingkaran setan. Ini itu poin. Itu jelas itu. Yesus mengatakan dalam Matius 7, Kurios Tuhan, panggilan mulia aku, panggilan umat, panggilan bahwa aku ini adalah nabi, panggilan bahwa aku ini adalah utusan Allah. Tidak semuanya yang memanggil panggilan-panggilan baik kepada aku itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan Bapakku yang ada di surga. Termasuk orang Islam. Tidak semua orang Islam yang mengakui Isa alaihissalam itu adalah nabi dan rasul akan masuk ke dalam surga, melainkan umat Islam yang melakukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Paham itu? Itu dalil. Itu dalil. Dan kita harus berpegang kepada dalil itu. Ya, atiullah wa atiur rasul. Kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Bukan hanya taat kepada Rasul, apalagi cuma mengimani, oh Yesus itu adalah utusan Tuhan, tetapi tidak melaksanakan perintah Allah. Percumi. Nah inilah saudara-saudara, kenapa harus belajar sama kami tentang Bible? Kenapa? Karena kami di dalam menyampaikan isi berita Bible, kami luangkan, kami kupas sampai kepada jantungnya yang paling dalam sekalipun Bible itu, tanpa ada tendensi fulus di sana. Tapi kalau di sana Anda masuk ke tempat ibadah Anda tanya satu pertanyaan, ya, pemimpin ibadah Anda sudah mulai garuk betis. Dua pertanyaan, dia mulai garuk pantat. Tiga pertanyaan, dia garuk bagian depan, dibawanya pusat. Begitu 4 pertanyaan akan ditunjuk, keluar. Jangan banyak tanya. Apalagi Anda memperbandingkan antara kitab kita dan kitab orang lain. Berhenti, jangan kau buka Biblemu. Jangan kau banyak tanya. Imani saja. Nah itu pasti yang keluar tuh. Kenapa? Karena dia takut Anda lari. Sama seperti rabi-rabi Yahudi, sama seperti imam-imam Yahudi. Ketika mereka semakin banyak meninggalkan tempat sinagoge menuju kepada pengajaran Isa Yesus, mereka gelisah. Wah bahaya Yesus ini, ancaman. Begitu juga Bang Suma diancam dan teman-teman lain. Wah bahaya Suma ini kalau dibiarkan hidup di Indonesia. Harus dicarikan jalan bagaimana caranya supaya Bang Suma ini diselesaikan cepat. Karena kalau tidak diselesaikan cepat, jemaat semua bisa berkurang. Itu yang terjadi sekarang. Makanya saya dari mana-mana dapat ancaman. Begitu juga teman-teman saya yang lain. Kenapa? Karena kami ini ancaman bagi perpuluhan. Saya kira begitu Bang. Jadi kalau Anda mau tahu tentang isi Bible, tanyakan kepada apologet Muslim. Karena apologet Muslim tidak ada kepentingan di dalamnya. Oh ada kepentingannya Bang Suma. Apa itu? Apa itu? Coba bisikin ke saya. Supaya orang ini bisa masuk Islam. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Seperti Bang Fano.
Sudah tahu kebenaran, sudah paham Yesus itu rasul, utusan hanya untuk Bani Israel. Udah tahu, buntu dia, sudah ada di ujung jurang. Tapi apakah kemudian dia seketika, oh iya ya, aku sudah mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan dia hanya utusan kepada Bani Israel. Kemana hendak kaki ini melangkah? Sudah disampaikan Al-Quran solusinya, Nabi Muhammad solusinya. Apakah seketika dia terima? Tidak. Kenapa? Itu urusan Allah. Hidayah itu urusan Allah, bukan urusan Bang Suma. Kenapa? Di Kristen itu paling enak, agama yang paling nikmat. Apabila engkau berkata dengan mulutmu Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Meskipun ada dosa Bang Suma, meskipun ada dosamu. Apa dalilnya? 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Anak-anakku, janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi jika engkau berbuat dosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa. Bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi juga dosa. Ya, kemarin kita diskusi. Ada yang bernama Ferdi Sambo. Bagaimana Ferdi Sambo? Dia membunuh Joshua. Apakah dia masuk surga? Apa jawabannya? Kalau dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan masuk surga. Meskipun dia membunuh Joshua, yes. Meskipun Joshua menuntut keadilan, yes. Karena dia sudah menerima Yesus, maka dia masuk surga. Enak kan? Di Kristen tidak ada hal wajib. Wajib hukumnya ibadah minggu, nggak ada hukumnya itu. Wajib berdoa pagi hari, nggak ada hukumnya wajib itu. Semua halal di Kristen itu. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Mau lakukan silakan, mau tidak lakukan silakan. Tapi kalau masuk ke Islam, begitu Anda bersyahadat, kayak semalam Anda bersyahadat, begitu bersyahadat, nonotnya mau dipotong. Coba, begitu bersyahadat tidurnya juga dipotong. Begitu dia bersyahadat makannya dipotong. Begitu dia bersyahadat hubungannya dengan selain daripada anak istrinya muhrimnya dipotong. Semuanya dibatasin. Semuanya dibatasin. Begitu masuk Islam. Jadi tidak gampang masuk Islam itu. Oh, Anda mau supaya mereka mau? Oh, tidak bisa. Meskipun kami mengajarkan kebenaran, pasti orang itu tidak akan mendapatkan kemudian hidayah. Jadi kami ketika ditanya, kenapa kau menjelaskan Bibelnya orang? Kamu kan Islam, ngapain kau menjelaskan Bibel kami? Kenapa kau sibuk dengan Bibel kami? Kenapa kau tidak pelajari Al-Quran saja? Kami belajar Al-Quran setiap saat. Kami juga belajar Bibel setiap saat. Kenapa? Demi untuk mengeluarkan kalian dari cengkraman iblis. Karena kenapa? Satu-satunya agama yang ada sekarang ini yang mengaku agama samawi, yang penuh dengan pesan-pesan iblis di dalam, yang mengatakan Yesus anak Tuhan, Yesus anak Allah, Yesus anak Tuhan, Yesus anak, hanya ada di dalam kitab saudara. Iblis punya banyak data-data pengakuan di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Sementara Yesus sibuk mengatakan dirinya anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Sekarang Kristen ikuti siapa? Pesan siapa yang diikuti? Pesan iblis. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Aja deh. Silakan. Iya. Mengapa aku ini mengatakan diriku pertama kali mempelajari ini dari teman-teman juga sih, sering ini coba gabung di TikTok ya untuk lebih banyak tahu, karena saya sering menanyakan ke ini pendeta kami, seolah-olah dia imani saja gitu. Jadi ya saya bingung cari tahulah di ini mengenai konsep ketahanan ini. Berarti Bang Suman ya jujur juga. Berarti Bang Suma nggak fitnah kan? Iya. Berarti abang Sumamu ini nggak fitnah kan? Ya, alhamdulillah, masya Allah. Saya paham. Lanjut. Saya paham yang didiskusikan ini juga misinya apa gitu. Saya paham untuk ini kan orang ngajak orang berpikir. Dan saya juga percaya kalau itu di Al-Quran itu firman Tuhan. Nah, disitulah saya mulai mencari tahu gitu konsep ketuhanan di Al-Quran ini, Yesus itu siapa gitu. Iya, saya sering-sering ikut mendengarkan gitu. Ya yang kontradiksi memang banyak. Saya mau bertanya ke pendeta kami, ya memang jawabannya kebanyakan begitu. Untuk itulah aku cari tahu lewat diskusi seperti ini.
Mantap. eh ya ya memang saya mulai berpikir, oh iya juga ya, kenapa saya harus ini. Saya mulainya dari penyaliban itu dulu, karena tidak mungkin kan ada Kristen kalau belum tidak ada penyaliban kan. Betul. Aku tahu kalau bangsa Israel itu memang tegar tengkuk, seperti yang dijelaskan. Tanda-tandanya juga ternyata memang tidak ada kerajaan Daud. Nah, itu mulai berpikir di situ. Yang harus disalahkan Paulus, LAI, dan bagaimana cara menjelaskan itu kepada orang tua gitu. Jadi begini ya, saya melihat Kristen ini sudah dalam lingkaran apa namanya ya, bukan menghujat maksudnya ya, lingkaran setan. Semuanya ikut terlibat menjadi penyesat. Dimulai dari Paulus, ya, terus kemudian dari pendapat bapak-bapak gereja, ditambah lagi nanti di terjemahan. Karena saya lihat terjemahan Bible ini LAI itu tidak menerjemah sesuai per kata begitu, tetapi dia menerjemah itu pakai dogma, sehingga kita melihat itu hal-hal yang lucu, menggelikan gitu. Salah satu contoh, ada perempuan bertanya kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, kau butuh timba. Tuhan kok butuh timba? Lagi katanya, Tuhan, nyata bagiku sekarang kau seorang nabi. Tuhan kok nabi? Coba dipikir dengan akal sehat. Apakah mungkin butuh timba? Kankah Tuhan ini otoritas tinggi? Dia maha segalanya, maha dahsyat, maha perkasa, yang maha kuasa, maha besar, maha suci. Kalau sudah maha ini udah level paling atas. Tidak mungkin di bawah otoritas lain. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus di bawah otoritas. Di bawah otoritas Bapaknya. Makanya dia berdoa. Ya kan? Kalau Anda lihat nanti di dalam Yohanes 4 ayat 22, apa kata Yesus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Di surga Yesus pun tidak punya kuasa. Kalau Anda lihat di dalam Matius 17 ayat 21 sampai ayat 23, di mana ada ibu Zebedius datang kepada Yesus, meminta kepada Yesus agar meletakkan anaknya di sebelah kanan dan kirinya. Apa jawab Yesus? Mengenai siapa yang bisa duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Karena itu sudah ditentukan oleh Bapakku siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kiriku. Yesus tidak kuasa. Di surga tidak kuasa, di bumi bonyok. Nggak punya kuasa apa-apa. Bahkan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Apakah itu maha kuasa? Oh tidak, bos, tidak. Bahkan nahan lapar saja Yesus nggak sanggup. Apa dia maha kuasa? Anda baca di dalam Matius 21 ayat 12 sampai ayat 18, di situ kan ketika Yesus itu keluar dari Yerusalem, dia merasa lapar. Lalu dia itu melihat pohon ara. Yesus mendekatinya, siapa tahu ada buah yang bisa dimakan. Padahal saat itu tidak musim buah. Tuhan tidak tahu musim buah, sehingga menyangka pohon ara ada buahnya. Wajar, namanya orang lapar, halusinasinya tinggi. Ya, jadi bagaimana mungkin ini Tuhan? Ya, nggak tahu musim buah, nggak bisa menahan lapar. Ini bukan Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk. Ya, segala urusan, segala masalah kita gantungkan kepada Tuhan, kita pasrahkan kepada Tuhan. Termasuk Yesus sendiri dipasrahkan semuanya kepada Tuhan. Di mana itu ayatnya? Anda lihat di dalam Matius 26 ayat 36. Yesus maju sedikit dan sujud dan berdoa, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu dari hadapanku, tapi jangan berlalu menurut kehendakku, berlalu menurut kehendak Bapa. Menggantungkan nasibnya kepada Tuhan. Masihkah Anda mau menuhankan orang yang menggantungkan nasibnya kepada Tuhan? Kalau Anda waras, Anda tidak akan melakukan itu.
Ya. Jadikan Tuhan yang maha segalanya itu yang harus kita sembah. Kita tidak akan menaklukkan diri kepada sesuatu yang masih lemah. Kita harus takluk kepada yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha perkasa. Untuk apa kita takluk kepada makhluk? Makhluk juga bisa takluk, tapi Tuhan tidak pernah takluk. Itu yang harus kita sembah, itu yang harus kita muliakan, dan itu yang harus kita puji. Begitu, Bang. Ya, Mantap. ya, Silakan. ya, Bang. Ya itu Bang. Awalnya saya juga terus berpikir konsep Tritunggal ini. Katanya sih tiga dalam satu. Terus ada ayat yang lain mengatakan kalau di surga itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Berarti kan ada dua. Berarti ini gimana? Situ aku mulai berpikirnya juga. Oke. Iya juga ya. Kita jawab ya. Baik. Itu Anda membawa Matius 3 ayat 16-17. Ya. Di situ ceritanya Yesus itu dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, ada burung merpati yaitu Roh Kudus di atasnya, ada yang bersuara dari sorga. Itu bukan 3 dalam 1, tapi 3 berpelencar-pelencar. Ada yang lagi direndam di sungai Yordan, ada burung di atasnya, ada yang teriak dari sorga. Ini bukan menyatu, bos. Ini melencar-melencar, bercerai-berai namanya. Pada waktu yang sama, di 3 tempat yang berbeda, ada 3 sosok yang berbeda. Ini bukan 3 dalam 1, tapi itu masing-masing. Coba kita beranalogi, ya. Yesus digambarkan seperti bintang film, rambut pirang, mata biru. Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Bapa digambarkan seperti manula, manusia yang lanjut usia. Dalilnya mana? Daniel 7 ayat 9. Ya, di situ Tuhan sudah menua di situ. Nah, ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan burung merpati, si Roh Kudus? Ketika Anda menyebut Yesus, apakah otak Anda membayangkan Bapa yang sudah mengalami penuaan di sorga? Ketika Anda menyebut Bapa, apa Anda membayangkan Roh Kudus? Ketika Anda menyebut Yesus, ketika Anda menyebut Bapa, apakah Anda membayangkan Yesus yang seperti bintang? Sehebat apapun Anda, ya, tidak akan bisa menyatukan 3 pribadi yang berbeda menjadi satu. Tidak mungkin bisa. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Ada berapa Tuhan? Orang koclok menjawab 1 Tuhan. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Otak sehat menjawab 3 Tuhan. Saya manusia, Bang Juma manusia, Bang Sidik manusia. Ada berapa manusia? 1 manusia. Kau koplak. Kalau kamu pinter, 3 manusia. Jadi 1 tambah 1 tambah 1, 3, bukan 1. Jadi orang itu yang jujur, kalau makan gorengan 3, jangan ngaku 1. Makan gorengan 3, tetap ngaku 3. Saya makan 3, jangan ngaku 1, nggak boleh. Harus jujur hidup. Oke, bro. Jadi tidak mungkin Tuhan itu Trinitas, tidak mungkin. Tuhan itu Esa, tunggal satu-satunya. Terima kasih. Maaf Bang ya, ini di depan rumah lagi mutar lagu keras sekali, jadi ini takutnya suaranya masuk ke forum ini, kedengaran terganggu gitu. Iya. Bagaimana caranya saya menjelaskan ke keluarga gitu, terus siapa yang harus saya salahkan gitu untuk kebenaran ini gitu, maksudnya bagaimana cara saya menjelaskannya gitu. Saya takutnya malah ya entahlah bagaimana caranya. Aku mau dengar pendapatnya dulu lah, gimana caranya. Ustadz Sugi, ini yang ahlinya pertama Bang kali Sunan. ini Kristen ya Ustadz? Iya, Kristen. Oh, Tadi Sini aku kasih advice. masih keras tadi masih keras waktu masuk itu. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sadar. Nah, ini tugasnya Bang Juma, bagaimana cara, intinya jangan menyalahkan kalau belum tahu banyak gitu kan. Anda aja yang harus mengambil langkah terlebih dahulu. Monggo Bang Juma, silakan Bang Juma.
Bang Cuma, ayo kerja, jangan ngantuk. Kerja, woi. Di luar jauh perangkat kali. Jadi gini ya, sebelum ke Silakan. nih, Bang. Jadi gini, Bang. Abang nggak usah cari maksudnya soal dari lain. Itu sudah kebenaran yang ada kan, misalnya gini ya, seperti yang dipaparkan gurunda-gurunda di sini kan. Nah, tentang ada juga di dalam Lukas itu kan tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan hari ketiga kan gitu. Dituliskan di dalam kitab Taurat Musa dan nabi-nabi dan Mazmur kan gitu ya. Nah, di situ sebenarnya sudah jelas gitu loh, Bang. Jadi abang nggak usah cari ini siapa yang salah, LAI atau apa ya, itu memang udah kontradiksi gitu loh. Kan gitu. Karena apa yang dituliskan nggak ada. Setelah dicari nggak ada. Seperti tadi juga menyebutkan apa sebenarnya Eli lama tani atau Bapa kepada tanganmu kuserahkan, dan masih banyak lagi gitu loh, Bang. Nah, coba kita lihat. Coba kita masuk ke lebih dalam sedikit ya. Tentang ajaran para nabi-nabi gitu loh. Ajaran para nabi-nabi termasuk Yesus pun sendiri, untuk seperti yang dijelaskan tadi Ustaz Sugi, sujud sampai mukanya ke tanah. Itu ajaran para nabi-nabi, termasuk Abraham, Musa gitu kan, seperti di dalam Kejadian 17 nomor 3, sujudlah Abraham dan lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah. Yosua 5 nomor 14. Dalam kitab Mazmur juga dijelaskan soal posisi sujud ini. Gini bunyinya, sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Mazmur 4:25. Dan dalam ayat lain ada dijelaskan gini ya, masuklah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 95 dan 95 nomor 6. Terus tentang arah kiblat ya, kalau dalam Islam itu arah kiblat. Coba kita lihat di dalam Mazmur 5 nomor 7, aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih setiamu, oleh karena kasih setiamu. Nah, terus kita masuk di dalam Mazmur 138 nomor 2. Itu menjelaskan tentang arah sujud. Nah, apa yang dijelaskan juga di dalam Yohanes 4:21, kata Yesus apa? Akan tiba saatnya kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini dan di Yerusalem. Nah, ini menjelaskan tentang arah gitu loh. Nah, datanglah ajaran Paulus. Apa yang dikerjakan nabi-nabi ya, termasuk Yesus, dihilangkan gitu loh. Udah belum? Aku boleh nambahin nggak, Bang? Silakan Ustaz. Ya, thank you. Gini ya, pertama kali basicku tuh seorang pendakwah, bukan apologet atau debater ya. Nah, dalam perjalananku ada nih contohnya yang seperti kamu nih. Yang pertama, kamu harus menentukan dulu posisimu di mana. Jangan sampai Islam enggak, Kristen enggak, lalu mau menjelaskan kepada keluargamu ya, atau sanak familimu, itu enggak bisa. Jadi pengalaman saya dulu, ada orang ya, ketika saya dan kawan itu berdakwah lalu menghampiri, dia tertarik betapa Islam begitu menjunjung tinggi ibunya. Ibu dia ini masih sehat tapi ditempatkan di rumah jompo lah. Nah, ditarik lagi pulang. Tapi sebelumnya dia mengucap syahadat dulu, mempelajari dulu. Makin indah dia temukan Islam. Yang aku bekali kepada beliau ini ya, mungkin juga bisa menjadi pertimbangan bagi Bang Pertangan. Yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan saja. 1. Yesus bilang di Yohanes 17:3, menunjuk kepada Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Berdoa, minta sama Yesus, Yesus tunjukilah aku sebab engkau penunjuk jalan, tunjukilah siapakah satu-satunya Tuhan yang benar. Kedua, kalau sudah dapat Tuhannya yang benar, cara menyembahnya yang benar bagaimana? Nah, itu dilihat dari utusan-utusan Tuhan. Umat Islam dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sholatlah engkau seperti melihatku sholat. Jadi apa yang diajarkan cara menyembahnya itu. Jangan ada lagi menduakan atau syirik dalam Islam ya. Harus murni itu penyembahannya. Yang ketiga, itu kitabnya. Kitabnya suci apa enggak? Ini firman wartawan atau firman Tuhan? Pelajari itu. Tadi kita udah bahas panjang lebar di sini ya. 3 pokok itu. Tuhannya benar, cara menyembahnya benar, kitab sucinya benar, bebas dari cacat celah dan campur tangan coret-coretan manusia itu.
Nah, untuk kemudiannya dalam perjalanan nanti kamu harus kuat dulu di situ, tunjukkan. Ini saya cerita pengalaman yang dulu orang belajar Islam kepada saya ya. Di Australia waktu itu. Sekeluarga tuh masuk Islam. Istrinya yang pertama, kemudian anak-anaknya walaupun baru umur SMP, lalu sekeluarga besarnya itu masuk Islam. Caranya bagaimana? Dia menunjukkan sebagai seorang muslim yang baik. Ketika diundang Natalan, dia tetap datang demi cintanya kepada keluarga. Tapi dia bilang, saya muslim, saya tidak makan pork, saya tidak minum alkohol. Sifat-sifat kemuliaannya itu berubah drastis dari seorang Kristen menjadi muslim yang baik. Dengan begini baru bisa pelan-pelan nanti terangkan. Banyak sekali Islam itu diburukkan namanya oleh framing-framing media. Kita semua punya jawaban. Jadi penghujung, penutup, saranku, kau tentukan dulu mau di mana engkau berdiri, baru engkau bisa menjadi seorang dai. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan, banyak pertanyaan yang harus butuh diterangkan. Di sini ada banyak gurunda-gurunda kita, itu sambil berjalan paralel. Tapi untuk dirimu sendiri boleh aku terangkan, karena aku juga berbasiskan seorang pendakwah. Kalau hal yang baik untuk pergi menonton tim sepak bola kesayanganmu, berangkat sekarang juga, takut nanti nggak kebagian tiket. Kenapa kau nggak takut untuk tujuan yang baik di akhirat? Segerakan. Tapi kalau segerakan ini kan relatif ya. Jangan berlama-lama dalam keraguan, sebab Islam tidak pernah ada keraguan. Saran saya sih gitu. Thank you. Kembali ke siapa nih, Bang Sidik atau host atau Gurunda? Standby. Mantap. Iya itu. Coba Bang. cek Gurunda masih di jauh perangkat kan? Ya, itu silakan Bang pertama silakan komentarnya. Aku bingung. Aku sih sering datang ke masjid meski hanya di luar ngeliatin cara-cara ini. Terus saya merasa takut. Di keluarga ini kan kami Kristen semua. Bagaimana saya memulainya itu? Apa saya harus sembunyi-sembunyi untuk memulainya, dan aku tidak punya banyak ilmu seperti abang-abang yang menjelaskan secara detail begitu. Dan bagaimana saya memulainya gitu? Apa saya harus sembunyi-sembunyi dulu, sedang sering kalau pas ada acara keluarga aku tahu itu haram, apa yang harus aku lakukan? Nanti kan mereka mulai curiga gitu. Oke, belum ya. Lanjut. Udah ya. Oke, gini. Pertama, aku nggak akan sebentar, pesawat tempur lewat. Pertama, aku nggak akan tanya umurmu berapa, karena itu privasi ya. Secara undang-undang negara, umur 18 itu sudah dibilang cakap hukum. Atau kalau mau lebih mantap lagi, 21 itu sudah cakap hukum. Cakap hukum artinya yang bersangkutan itu tidak perlu wali dalam setiap keputusannya, termasuk memilih agama yang dia yakininya. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh dihalangi. Itu ya secara hukum dulu. Nah, tetapi faktanya di dalam keluarga nanti akan jadi keributan, kamu akan dimusuhi dan sebagainya, itu hal yang normal. Lalu yang kedua, itu boleh dengan sembunyi-sembunyi. Tujuannya apa? Akan mencari kebenaran. Kecuali aku sembunyi-sembunyi, diam-diam Bang Zuma tidur, dompetnya aku ambil. Nah, itu namanya bukan sembunyi-sembunyi dalam kebenaran. Nah, di dalam kebenaran ini kau belajar dulu. Ada kesempatan ketemu orang Islam, tanya. Ada imam masjid, ada seorang ustadz, tanya. Katakan aja, saya baru mau belajar Islam, jangan terlalu didesak saya. Kemudian saya hanya pengen ikut. Barangkali bahkan boleh itu untuk masuk ke masjid setelah engkau ada yang menjaminkan bahwa engkau masuk masjid adalah tujuannya baik, tidak bernajis, kalau perlu berwudu, kalau tidak wudu nggak apa-apa, duduk aja di samping kawanmu itu ya, ngelihat cara orang sholat ya. Kemudian
dalam perjalanannya, pada waktunya nanti, kalau kamu memang sudah yakin, hijrah namanya dalam Islam. Semua orang ini termasuk Bang Zuma, Pak Desugi, dan kita semua ya, orang Islam itu pada dasarnya pernah mengalami hijrah dari sesuatu yang buruk ke dalam sesuatu yang baik. Nah, hijrahmu ini itu akan berbagai cara nanti ketemu. Minta sama Allah ya, yang maha memberikan jalan. Makanya tadi aku bilang di awal, kok lucu disuruh berdoanya kepada Yesus karena engkau belum mengenal, belum punya ilmunya tentang Islam. Kami orang Islam mengimani juga Yesus, mengimani maminya, tentu dalam ajaran kami Al-Quran ya. Beliau seorang utusan Tuhan, beliau mengajarkan kebenaran, monoteisme, satu Tuhan gitu ya. Jadi Yesus kan juga bilang itu di dalam gospel, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatkan. Itu untuk sementara berdoa dulu kepada Yesus agar ditunjukkan jalan yang hakiki, yang benar. Nah, kalau sudah hijrah, ya hijrah itu pertama yang mudah dilakukan hijrah hati. Lalu yang kedua hijrah secara fisik. Mungkin saatnya nanti engkau menikah, engkau mencari kerja sengaja yang di luar kota, Allah pasti akan buka jalan tuh. Yakin seyakin-yakinnya. Aku nih udah khatam, udah kenyang, jungkir baliknya kehidupan. Segala persoalan berat cuma doanya ya Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah gitu. Udah terbuka tuh semua. Jadi untuk sementara jangan terlalu drastis dulu menimbulkan perpecahan. Yang penting kamu belajar Bang, maaf dulu. Bang ya. Saya dipanggil dulu. Bang, saya keluar dulu soalnya dipanggil. Maaf Bang ya. Ini aku lagi sembunyi-sembunyi Oke. di atas rumah nih. Iya, nanti Iya, nantilah ada siap. waktu. Iya, Bang. Lancar. Makasih Bang. Nggak apa-apa. Santai. Ternyata Ya sorry Pak Desugi, Iya, Gurunda Zuma, Pera, Estar, dan Bang Sidik. Aku biasanya seperti itu ya kalau berdakwah. Mohon maaf bila tidak berkesesuaian. Tapi Mantap banget. yakin. Aku tuh udah ngalamin banyak ya. Ya di tempat negara dulu aku tinggal, kami minoritas, berkeliling Eropa. Itu aku minta kesempatan itu untuk juga berdakwah. Jadi hal-hal semacam ini moga-moga juga bisa diterapkan. Kita kalau nggak maksa-maksa, malah yang logika, insya Allah ada jalan nanti bagi dia. benar. Lanjut Stendre. Ya tidak menyangka ya ternyata apa yang kita suarakan siang dan malam tidak kenal lelah membuahkan hasil. Ya, walaupun itu tidak maksimal mungkin ya, tapi tetap ada hasilnya. Masya Allah. Semakin semangat lagi kita mendakwahkan agama ini. Semoga lisan-lisan kita ini terus menjadi corong untuk kebenaran Islam, dan semoga Allah menjauhkan lisan-lisan kita ini dari corong maksiat ya. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Dan seperti yang sudah kita lihat tadi ya, saudara, pertama kali itu awalnya masih agak keras begitu ya, tapi setelah mendengarkan paparan-paparan Bang Zuma, paparan-paparan kita semua, Masya Allah, akhirnya hatinya dibalikkan oleh Allah. Dan masih kurang satu lagi, kita berharap kepada Allah, semoga Allah itu memberi hidayah kepadanya. Ya, dia banyak orang-orang seperti ini, banyak, termasuk Pak Vano. Ya, Pak Vano ini sebenarnya sudah mengerti kebenaran Islam, sudah tahu dia kebenaran Islam, tapi dia belum ada hidayah saja yang sampai kepada Pak Vano. Dan hidayah itu mahal, hidayah itu tidak bisa datang sendiri, tapi hidayah itu harus diraih. Ya, kalau tidak diraih, Anda tidak akan mendapatkan hidayah. Dan kalau Anda tidak mau untuk meraih hidayah, selamanya Anda dalam kebingungan. Di Kristen Anda bingung, mau masuk Islam juga masih bingung. Anda tersiksa oleh kebingungan Anda sendiri. Untuk apa lagi ditunggu lama-lama ya, kalau sudah tahu ini benar, ini sudah pasti benar, untuk apa ditunggu-tunggu ya? Segera login supaya Anda hidup damai ya, damai yang sebenarnya, bukan damai yang semu. Damai yang sebenarnya itu hanya ada di Islam, karena Islam ini agama yang sangat realistis, agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia ya, sehingga tidak akan kita temui hal-hal di dalam Islam itu yang bertentangan dengan akal sehat kita. Tapi bagaimana dengan Kristen?
Semuanya bertentangan dengan akal sehat. Kalau kita lihat nanti, misalnya asal usul dari dosa saja udah menimbulkan cacat logika. Seperti contoh ini sering saya sampaikan. Ketika Adam dilarang oleh Tuhan jangan mendekati pohon terlarang karena kamu akan mati pada saat hari memakannya. Nah, saya tanya kepada orang Kristen, ketika Adam itu makan buah itu, dia sudah mengerti baik dan buruk atau belum? Kebanyakan mereka menjawab belum, karena pengertian baik dan buruk itu masih ada pada buah itu. Nah, kalau ada mengerti baik dan buruk, berarti gimana dia bisa akal ini? Orang bisa dihukum kalau dia itu sudah mengerti baik dan buruk. Islam realistis. Ketika anak belum balik, ya, itu tidak punya kewajiban terhadap aturan agama. Misalnya dia tidak sholat, tidak berdosa. Dia tidak puasa, tidak berdosa. Itu Islam. Jadi setelah anak ini nanti balik, ya, akalnya itu sudah jangkep, kata orang Jawa, sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk dengan sempurna, barulah datang aturan Islam. Ketika dia sudah balik, dia tidak menjalankan, maka ada namanya dosa. Konsekuensinya adalah hukuman. Masuk akal. Tapi orang yang belum mengerti apa-apa, tidak ngerti baik dan buruk, begitu dikasih larangan dia melanggar, dikatakan berdosa. Ini nggak masuk akal saya. Ya, kemudian kalau kita lihat efek dari apa yang dilakukan Adam versi Bible, ini membawa kebaikan untuk seluruh manusia. Ya, untuk kebaikan seluruh manusia. Nah, kayak begini kok dikutuk. Ini kan nggak masuk akal. Coba kalau Adam tidak makan buah, Anda semua akan seperti monyet, telanjang, tidak ngerti baik dan buruk. Tapi setelah Adam makan buah itu, lihat apa peradaban yang pertama dibikin Adam. Mengambil daun, ya, di Taman Eden untuk dijadikan cawat. Ini peradaban manusia yang pertama kali setelah makan buah itu. Coba kalau nggak makan buah, saya rasa kehidupan dunia ini rusak. Ya, ada anak ngawinin bapaknya dibiarin, ada anak mengawini ibu kandungnya dibiarin, karena nggak bisa membedakan baik dan buruk. Apa bedanya kehidupan manusia dengan monyet? Apakah Tuhan itu menghendaki kehidupan manusia seperti monyet? Tidak ngerti baik dan buruk. Tuhan maha tahu, Tuhan maha bijaksana. Bagaimana mungkin akan membiarkan manusia dalam keadaan seperti itu? Masya Allah. Sedangkan kita manusia saja tahu kehormatan manusia itu pada sisi mana. Kata orang Jawa, ajining rogo ono ing busono. Harga diri jasadmu itu jika kamu berpakaian. Ajining diri ono ing lati. Harga dirimu itu ada pada mulutmu. Coba kalau orang tidak berpakaian gitu kan, nggak punya harga diri, bisa kita praktekkan. Jokowi presiden kita, dia pidato telanjang, siapa yang mau menghargai? Nggak ada. Apakah Tuhan tidak tahu akan hal ini? Jika Adam tidak makan buah, maka tidak ada peralatan yang canggih. Tidak mungkin ada, karena manusia tidak mempunyai peradaban. Nah, kayak begini kok dikutuk. Bahkan kutuknya itu sangat mengerikan. Diwariskan kepada anak cucunya hingga akhirnya Tuhan mati. Ya Allah, ya Robbi. Ngeri. Adam hanya makan buah. Hanya gara-gara makan buah, Tuhan dendamnya ribuan turunan. Masya Allah, Ustaz Sugi dipanggil gurunda. Masya Allah. Masya Allah. Saya hanya ingin mengatakan ternyata apologet kalau berbicara itu mengandung satu kebenaran. Hanya gara-gara kata bahlul orang bisa dekat kepada hidayah. Lanjut. Masya Allah. Allahu Akbar. Aduh, ya Allah. Coba ya, kita bandingkan dosa Adam, hanya makan buah, bos. Tapi yang mau menyelesaikan dosa manusia, dia ngambil keledai orang.
Apa nggak lebih besar dosanya dari Adam? Coba mikir dong. Ini bukan menuduh, fakta itu. Ketika Yesus dan para muridnya sampai di Bethfage, ya di Bukit Zaitun, Yesus berpesan kepada muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemui 1 ekor keledai dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskan, bawa kemari. Sekali ngambil 2 loh. Ada yang gigit separuh buah pengetahuan itu, separuh, nggak sampai habis. Itu aja dosanya, waduh, ngeri. Yesus mengambil 2 keledai. Mana yang lebih dosanya lebih besar coba? Mikirlah. Ya, jadi tidak mungkin Adam itu berdosa, apalagi dosanya itu diturunkan sampai seperti itu. Versi Bible, ya. Versi Bible tidak mungkin dia berdosa. Dia membawa kebaikan untuk seluruh manusia. Kita harus berterima kasih kepada Adam. Karena engkau makan buah, maka kami tahu ilmu pengetahuan. Kalau engkau nggak makan buah, kami nggak tahu ilmu pengetahuan, Adam. Kita harus berterima kasih, jangan dikutuk-kutuk. Seperti kata Paulus, demikian maut telah datang ke dunia bersama 1 orang, yaitu dosa. Waduh. Jadi parah ini Paulus ini. Terlalu melecehkan Adam. Ya, lanjut. Lainnya. Cek. Ayo lo. Sedikit saja sebelum saya mau turun, ada urusan sedikit ya, izin dulu. Nggak kedengeran, suaranya kurang keras. Cek. Ada ya? Ustaz, ada ganti nih headset. Bagus. Oke. Sedikit sebelum saya mau turun, ada urusan gini loh. Tadi tentang yang naik tadi ya, katanya dia mau menjelaskan kepada keluarganya apa yang mau dijelaskan gitu kan. Kalau dia menjelaskan tentang Islam ya jangan dulu gitu loh, dia belum memahami banyak gitu kan. Kalau dia menjelaskan tentang ajaran Yesus yang dimaksudkan dengan bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan, dan dia seorang yang menyerahkan diri yang diartikan dengan muslimah, itu boleh gitu kan ya, kan gitu ya. Nah kalau untuk menjelaskan tentang sementara dia masih Kristen kan gitu ya, untuk teman-teman yang di bawah kan gitu ya, mungkin bisa dilanjut oleh guru-guru saya kayak gitu ya. Jadi kita mantapkan dia ini di dalam ajaran Yesus ini. Sebenarnya ajaran Yesus, menurut Yesus itu menuankan menuankan itu seperti apa gitu loh. Yesus itu kan bertuhan, bukan Yesus itu adalah Tuhan kan gitu. Nah, itu dulu yang kita harus kan gitu ya. Ya mungkin teman-teman di bawah bisa memahami gitu. Itu aja lah dulu, mungkin bisa ditambahkan gunda-gunda di sini. Oke ya, gunda cuma saya izin keluar, ada urusan sedikit ini. Ustadz Sugi, Ustadz Urusan apa sih? Kok kayak penting aja? Iya, ada penting kali ini. Lagi dibutuhin malah kabur loh. So, izin dulu ya semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya baru live lagi ya. Udah kabur, nggak panjang ini jadinya. Kirain bisa panjang, Pak Vano. Yang tadi Aku aja masih live nih, udah berapa jam nih? Yang tadi 5 jam. Aku 5 jam. Ini menuju 6 ini. Ini kan saya putus Pak ini. Vano ngomong dong, kok nggak ada suaranya Pak Vano? Ya Pak Vano, gimana Pak Vano? Ini ada satu lagi kawan Anda ini yang sudah mulai meragukan kekristenan ini Pak Vano. Semalam itu ada NBCL. Nah itu juga sudah meragukan itu. Sudah banyak orang-orang Kristen yang mulai terbuka akal sehatnya. Kita semakin semangat ini, harus semakin semangat. Ya supaya orang-orang itu waras. Ayo semangat. Hujatan apapun nggak usah kita hiraukan. Itu bukti bahwa karena itu bagi saya pupuk untuk dakwah kita. Itu bukti bahwa dakwah kita itu berhasil. Kalau dakwah kita itu disenangi orang kafir, wah itu harus mikir, ini benar nggak dakwahmu? Ya, karena kalau sudah berani berdakwah, menyampaikan kebenaran, tentu akan menimbulkan yang namanya pro kontra. Ya, siapa yang kontra? Tentu orang kafir dan orang munafik. Itu sudah pasti. Ya kan, yang pro siapa? Orang yang berakal sehat, pasti pro dengan dakwah. Dakwah kita berhasil, bos. Nah, soal hidayah
Itu bukan urusan kita. Hidayahnya Allah nanti yang ngasih. Nah ini kamu harus jadi Islam. Allah itu yang punya kerja itu, bukan kita. Kita hanya menyampaikan saja. Semangat, semangat. Banyak Oten yang tersadarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ya aku ya ikhwan ya, sambil dengerin tausiahnya Sasugi, Gurunda dan yang lainnya. Aku tuh sambil ini ya, apa ngisi-ngisi amunisi. Gue nggak disebut, Oh iya, sedih Ustaz banget. Endun Ungu Sudrajat Sidik juga ada kemana? kelihatan. Aku sambil lihat ini soalnya laptop bukan lihat HP. Ya, aku tuh ngambil ngumpulin Yesus kawinin orang di sorga, keturunan Yesus siapa aja gitu. Peta kerajaan Islam versus peta kerajaan Israel buat penggenapan kejadian 15-18. Ya gitu-gitu loh. Mantap, 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 mantap. Amunisi itu bagus tuh. Banyak banget ikhwan, ini tinggal nunggu topiknya aja nih baru keluar-keluar nih. Udah banyak banget nih. Mereka jadi ini intinya gini ya, terutama yang untuk soal Yesus kawinin orang di sorga, ada perkawinan di sorga ya. Untuk topik ada perkawinan di sorga, ternyata orang Kristen cabang Indonesia ini mereka ketinggalan gitu, ketinggalan persepsi. Orang-orang bule itu percaya loh ada perkawinan di sorga itu. Ini kan tinggal tunggu topik itulah. Kita hidupkan lagi mengenai Kalau bahas topik. itu, Mm-mm. kalau bahas topik itu ikutan. Sip, ya Satnun gitu. Jadi nanti kita akan adu ya, kita akan adu gitu. 72 bidadari versus Tuhan mengawini ciptaan gitu. Mana yang Asik. mana yang lebih Ya udah, make saya sense? tambahin amunisi. Siap. Yesaya 54 ayat 1 sampai 5, Tuhan poligami janda-janda mandul. Mana? Yesaya 54. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai, memakiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat 5 langsung. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan Tuhan semesta alam. Entah. Iya loh. Sebab yang Terus ditinggalkan ada suaminya orang sering akan bilang mempunyai gitu ya. lebih banyak anak. Itu anak kias atau anak bener? Sola skriptura aja lah kalau kita sih. Kore saya mau naik, Akhirika mau naik, Akhir Rashid. Oi. Itu kalau kias berarti Tuhan membohongi perempuan itu. Karena perempuan itu ingin punya anak. Yang diinginkan anak itu bukan anak kias, tapi anak biologis. Tentu yang dijanjikan adalah berupa anak biologis. Karena yang diinginkan anak biologis. Tidak mungkin itu anak kias, itu tidak mungkin. Nanti makanya di ayat 3-nya Bang Kores, coba dibaca Bang Kores. Tunggu aku nyatetin dulu. Ayat 3-nya dibuka. Sebab engkau mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Itu kias atau orang betulan? Betulan sih kalau ini ya. Nah, betulan itu jadi anak betulan. Jadi Tuhan itu punya anak dengan janda-janda mandul. Pedas. Berarti akan banyak nanti seperti Maria dong, melahirkan tanpa suami, kalau betul itu. Nah, makanya di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Itu jawabannya. Oh, Muslim itu otaknya penuh data, nggak perlu baca Bible, nggak perlu. Otan cari-cari dulu, denger aja belum, baru denger pertama kali langsung nafsir. Nah, itu kelakuan Otan. Kalau kita ndak baca dulu, ini ayatnya seperti apa, maksudnya apa sih? Kita baca dari ayat sebelumnya, satu peringkop kita baca. Nah, setelah kita tahu baru diambil satu ayat. Mereka ndak main comot, ayatnya nggak ngerti, main comot lalu ditafsir. Nah, itu kelakuan Oten di situ salahnya. Anjir ini.
Ini keren ini. Saya suka Kristen cabang Eropa dan Amerika. Mereka percaya di sorga ada kawin. Kadang Oten ini betul-betul menggelikan saya tengok. Salah kamu. Udah baca ayatnya belum? Pokoknya kamu salah, sudah baca ayatnya belum? Oh, muter-muter dia, nggak berani jawab. Karena kalau dia bilang sudah, ayat mana? Pasti saya tanya begitu. Saya nggak mau dibohongi orangnya. Ayat apa yang kamu baca? Ayat mana tadi? Oh, dia pasti nggak ingat tuh, lupa itu. Karena emosinya sudah memuncak, jadi yang ada kebodohan doang. Kalau orang sudah memuncak emosinya, akal sehatnya hilang, tinggal bodohnya.